Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ramadan dari kelas ASI 4601 dengan NIM 12022233300. Pada kali ini saya akan membahas meningkatkan self management untuk mengurangi rasa malas. Malas memang merupakan suatu sifat yang identik dengan rasa enggan atau melakukan aktivitas apapun. Bisa dikatakan perasaan malas dekat dengan masalah mental depresi. Penderita depresi akan mendapati kekosongan dalam diri mereka, sehingga mereka enggan melakukan aktivitas apapun. Pandangan hidup yang kalut membuat mereka merasa malas menyelesaikan kegiatan, entah itu pekerjaan atau tugas sekolah. Lambat laun mereka mulai kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu penting adanya self management. Jadi self management itu adalah kemampuan untuk mengatur kegiatan yang akan dilakukan oleh diri kita sendiri. Dalam hal ini, kita yang membuat, memutuskan, dan menyelesaikan dengan tuntas kegiatan yang sudah kita rancang. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan kita harus siap untuk menanggung segala resiko atas keputusan kita. Definisi self-management. Self-management adalah kemampuan individu untuk mengatur dan mengendalikan diri sendiri dalam mencapai tujuan, mengelola waktu, energi, emosi, sumber daya pribadi lainnya secara efektif. Self-management juga melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan prioritas, membuat rencana tindakan yang terarah, memantau kemajuan, dan melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai hasil yang diinginkan. Self-management melibatkan penggunaan keterampilan manajemen diri, seperti pengaturan waktu, pengaturan emosi, perorganisasian, dan disiplin diri. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan individu serta cara terbaik untuk mengelola mengoptimalkan potensi pribadi. Di sini ada contoh skill self management dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu manajemen waktu. Manajemen waktu itu keterampilan yang membantu kita memprioritaskan pekerjaan, menghindari gangguan, dan mengelola fokus. Seperti kita sudah menjadwalkan kapan kita akan bekerja kelompok, atau kita sudah ada manajemen waktu untuk membersihkan rumah, dan lainnya. Yang kedua itu adalah skill organisasi. Dengan skill organisasi yang baik, kita dapat merencanakan dan memprioritaskan dan melaksanakan aktivitas penting, serta dapat membantu kita untuk mengelola tanggung jawab sendiri yang penting di tempat kerja dengan baik. Yang ketiga ada goal setting. Goal setting itu kemampuan untuk menentukan apa yang kita inginkan dengan cara yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang keempat ada motivasi diri. Motivasi diri itu keterampilan dan kemampuan kita untuk mengambil inisiatif dan menyelesaikan tugas dengan baik. Di sini kita memiliki dorongan dalam diri sendiri, bukan faktor dari orang lain. Hal ini dapat membantu kita menjadi lebih produktif dan tidak mudah stres. Yang terakhir itu ada manajemen stres. Stres juga di tempat kerja itu udah hal yang wajar. Agar kita tidak stres, kita tidak mempengaruhi kehidupan pribadi dan lingkungan kerja. Kita membutuhkan kemampuan untuk mengatasi stres dengan baik. Ini akan membuat kita tetap tenang dan mempertahankan sikap profesional di tempat kerja. Teori ahli self management bertujuan untuk membantu dan mengelola diri serta efektif dalam mencapai tujuan pribadi, mengelola waktu dan sumber daya, mengendalikan emosi, meningkatkan kerjasama, meningkatkan kinerja serta kepuasan hidup. Di sini ada beberapa menurut para ahli. Menurut Cormier menjelaskan bahwa self management itu suatu proses di mana individu mengerarakan perubahan tingkat laku mereka sendiri dengan satu strategi atau kombinasi strategi. Yang kedua itu ada menurut Swartgart, modifikasi kognitif perilaku mencakup sejumlah pendekatan. Yang ketiga ada menurut Monica dan Gani, mengatakan kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari penyimpangan kepribadian. Dan ada menurut Canver dan Gaelic itu menekankan pentingnya 3 kunci yang saling berhubungan, yaitu monitoring individu, mengevaluasi performa, dan menggunakan informasi untuk mengatur perilaku di masa depan. Menurut Cole dan Bambara, dalam model self management, aspek spesifik dari suatu perilaku akan ditargetkan dan individu akan diajarkan untuk mencatat ketika perilaku target muncul. Lalu di sini ada cara meningkatkan self management. Pertama itu ada evaluasi setiap progres yang berhasil kamu lakukan.
Di sini kita evaluasi secara objektif kemajuan yang kita telah capai dan memeriksa apakah saya berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan adalah suatu hal yang penting. Lalu ada fokus satu tugas di satu waktu. Manfaatkan sepenuhnya energi kita, waktu dan kemampuan yang kita miliki pada satu tugas pada saat yang tepat. Lalu kita di sini ada buat deadline untuk setiap pekerjaan. Kita harus tentukan tenggat waktu atau batas waktu untuk setiap tugas dan jadwal harian dengan disiplin. Lalu di sini kita ada belajar bersabar. Kita di sini harus upayakan ketenangan, harus terjaga sehingga pikiran kita tetap tajam dan objektif. Lalu ada mengembangkan skill organisasi. Kita harus mencari strategi yang efektif untuk membantu kita mengelola waktu, menyederhanakan kegiatan sehari-hari, dan menyiapkan benda-benda penting di tempat yang mudah dijangkau. Lalu ada identitas potensi keunggulan pribadi. Di sini kita harus mengenali bidang tugas atau pekerjaan di mana kita memiliki keahlian atau potensi yang kuat, dan kita harus fokus pada cara mengembangkan dan memanfaatkannya. Lalu yang terakhir ada prioritas tanggung jawab. Di sini kita harus mengidentifikasi dengan jelas tugas-tugas yang memiliki prioritas tertinggi dan kita harus berfokus pada penyelesaian mereka. Hindari gangguan yang dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal yang penting. Di sini ada beberapa saran. Menurut Cormier, kita harus membuat rencana tindakan. Menurut Canver dan Gaelic Bice, mengevaluasi kinerja diri sendiri. Menurut Swatgar, kita harus mengevaluasi kemajuan kita secara teratur. Dan menurut Cole dan Bambara, kita harus mengidentifikasi perilaku target. Menurut Monica dan Gani juga menggunakan sistem pemantauan diri. Jadi kesimpulannya, self-management adalah keterampilan yang penting harus dimiliki individu untuk mengoptimalkan potensi pribadi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, individu dapat mengelola diri mereka sendiri secara lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.